Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga karya tulis ilmiah yang berjudul Ekstraksi Daun Jati sebagai Indikator Asam Basa ini dapat diselesaikan dengan lancar dan baik. Hingga dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman. Dan tidak lupa selawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian karya tulis ilmiah ini, terkhusus kepada Ustadz Dimas Ardia Riyadus Sholihin selaku pembimbing saya dan kepada seluruh partisipasi teman-teman sekalian. Penelitian kali ini yang berjudul Ekstraksi Daun Jati sebagai Indikator Asam Basa dilaksanakan dengan tujuan memenuhi persyaratan mengikuti ujian madrasah dan sebagai syarat kenaikan kelas. Baik, mari kita mulai presentasi karya tulis ilmiah yang berjudulkan Ekstraksi Daun Jati sebagai Indikator Asam Basa. Pada pembahasan presentasi kali ini, ada 4 bahasan yang ingin saya sampaikan, yaitu kajian pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Mari kita mulai dari kajian pustaka. Pada 3 bahasan kali ini, yaitu daun jati, antosianin, dan ekstraksi, akan saya sampaikan pada presentasi kali ini. Dimulai dari daun jati. Tanaman jati mempunyai nama ilmiah Tecton grandis Linn F, yang secara historis, Tecton berasal dari bahasa Portugis. Memiliki arti tumbuhan yang memiliki kualitas tinggi. Di negara asalnya, tanaman jati tersebut dikenal dengan banyak sekali nama daerahnya, seperti Saigun di Bengalia dan Teku di Bombay. Dan masih banyak lagi sebutan di berbagai negara lainnya. Tanaman ini dalam bahasa Jerman dikenal dengan nama teak atau teakbun, sedangkan di Inggris sering disebut atau dikenal dengan nama teak. Daun jati sudah semenjak lama dimanfaatkan secara tradisional oleh sebagian warga Indonesia, yaitu terkhusus di Pulau Jawa. Digunakan sebagai obat penawar sakit serta sebagai pewarna alami pada kain, aneka kerajinan, dan juga beberapa makanan seperti di gudeg. Dari sebuah riset mengatakan bahwa ekstrak daun jati dapat menghambat kinerja bakteri tuberkulosis, yaitu pemicu dari penyakit TBC sendiri. Sebaliknya, pemanfaatan daun jati sebagai pewarna alami yang menghasilkan warna merah ternyata disebabkan daun jati memiliki kandungan pigmen alami yang disebut antosianin. Baik, untuk antosianin. Antosianin yang berasal dari bahasa Inggris yaitu anthocyanin, dari gabungan kata Yunani anthos yang arti bunga serta cyanos yang artinya biru, merupakan pigmen yang berwarna kuat dan larut air yang menimbulkan hampir semua warna merah jambu, merah marak, merah spanduk, ungu, dan biru. Kandungan antosianin ini dapat menggapai hingga 300% bobot kering dalam beberapa bunga, serta terdapat pula pada bagian lain tumbuhan semacam daun, batang, dan buah di seluruh dunia ini kecuali pada fungus. Antosianin sudah banyak digunakan sebagai pewarna alami pada hidangan dan berbagai macam aplikasi lainnya. Antosianin memberikan warna berkat susunan rangkap konjungsinya yang panjang, sehingga dapat menyerap sinar pada rentan sinar tampak. Sistem jalinan rangkap terkonjungsi ini juga yang mampu menjadikan antosianin sebagai antioksidan dengan mekanisme penangkapan radikal. Kemudian, antosianin termasuk subtype senyawa dari keluarga flavonoid, serta merupakan anggota kelompok senyawa yang lebih besar yaitu polifenol. Sebagian senyawa antosianin yang sering ditemui seperti cyanidin, peonidin, malvidin, partunidin, dan delfinidin. Zat pewarna alami dari antosianin termasuk golongan turunan benzopiran, yaitu struktur utama terutama
Benzopiran ditandai dengan adanya dua cincin aromatik benzene yaitu C6H6 dari 3 atom karbon yang membentuk cincin yang telah terhubung. Seperti pada tabel berikut. 20 jenis senyawa antosianin sudah ditemukan, namun hanya 6 jenis yang memegang peran penting di dalam pangan yang kerap ditemui, yaitu cyanidin, delphinidin, pelargonidin, peonidin, malvidin, dan patonidin pada tabel tersebut. Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan antosianin, yaitu ada 3. Di sini disebutkan oksigen, protein, dan enzim. Baik, dimulai dari oksigen. Antosianin akan teroksidasi secara perlahan ketika larutan di dalamnya atau larutan di dalam suatu larutan tercampurkan. Untuk enzim, dalam penggunaan beberapa enzim seperti enzim glukosanidase yang ada pada tahap preparasi menyebabkan hilang atau berkurangnya kandungan antosianin di dalam makanan ya. Kemudian yang terakhir protein. Sumber antosianin yang bereaksi dengan protein dapat membentuk uap atau endapan. Pigmen non-fenoliklah yang dapat mempengaruhi peristiwa tersebut karena bereaksi dengan protein seperti gelatin. Memasuki ekstraksi. Ekstraksi adalah suatu proses pengambilan atau pemisahan suatu zat dari bahan alam, yaitu tanaman ataupun hewan, dengan menggunakan suatu pelarut yang sesuai. Dapat diartikan pula sebagai suatu proses pemisah atau suatu bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut. Biasanya, ekstraksi digunakan sebagai pemisah dua zat berdasarkan perbedaan kelarutan. Hasil dari ekstraksi sendiri merupakan ekstrak, yaitu sediaan kering, cair, ataupun kental dibuat dengan menyaring simplisia. Memasuki pembahasan berikutnya ialah metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada 6 bahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Kedua, jenis penelitian. Yang ketiga, objek yang diteliti. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Kelima, alat dan bahan yang digunakan. Dan yang terakhir, langkah-langkah dalam penelitian. Baik, untuk waktu penelitian. Penelitian ini berlangsung dari tanggal 27 Februari hingga 17 Maret 2021. Untuk mengenai pencarian referensi pengumpulan data serta eksperimen yang dilakukan berlokasi di rumah. Baik, untuk jenis penelitian. Pada penelitian ini, jenis yang dilakukan adalah eksperimen, yang dimana metode inti dari model penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan hasil membangun hubungan yang mengandung fenomena sebab dan akibat. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif. Kertas asam basa dikatakan masih stabil apabila masih dapat membedakan warna setelah diuji pada larutan asam dan larutan basa, sebelum maupun setelah. Penentuan warna yang telah dihasilkan oleh kertas indikator asam basa ini dari ekstrak daun jati setelah diuji pada larutan asam basa kuat dan asam basa lemah. Dan untuk alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yang pertama, timbangan. Yang kedua, pisau. Yang ketiga, kertas indikator asam basa. Yang keempat, gelas beker. Dan yang kelima, kertas saring. Untuk bahan yang digunakan, yang pertama ialah daun jati. Dan yang kedua, yaitu pelarut etanol. Langkah-langkah dalam penelitian. Yang pertama ialah potong ujung daun jati, kemudian cuci terlebih dahulu. Yang kedua, perkecil ukuran daun jati dengan merajang-rajang daun, kemudian ditimbang sebanyak 10 gram. Setelah ditimbang 10 gram, kemudian proses yang dilakukan ialah dimeserasi menggunakan dua jenis pelarut, yaitu etanol 96% dan juga
pelarut etanol 96% plus HCl 1%. Kemudian meserasi selama 24 jam di tempat yang gelap. Lalu, saring hasil meserasi setelah sehari untuk mendapatkan ekstraknya. Dan kemudian, potong kertas saring dengan ukuran kurang lebih 4 x 1 cm, kemudian memasukkannya ke dalam gelas beker yang berisi hasil meserasi tersebut. Lalu, perendaman yang dilakukan ialah selama 60 menit. Dan kemudian, kertas didiamkan hingga kering. Baik, kita memasuki ke pembahasan berikutnya ialah hasil dan pembahasan. Pada bab ini, saya akan menyampaikan dua penjelasan, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Kita memasuki hasil penelitian. Hasil dari pengujian 96 kertas indikator asam basa dari ekstrak daun jati menggunakan larutan asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Hasilnya pada tabel 1 dan 2 dapat disaksikan. Lama penyimpanan dengan beberapa variasi mempengaruhi perubahan dan kestabilan warna pada kertas indikator yang telah dihasilkan. Perubahan warna yang dihasilkan oleh kertas indikator dengan pelarut etanol 96% pada interval waktu 0, 5, 10, dan 15 hari terdapat pada tabel 1. Setelah diuji pada larutan asam dan basa, kertas indikator dengan pelarut etanol 96% mengalami perubahan warna. Pada penyimpanan hari pertama, saat diuji pada asam menghasilkan warna jingga, sedangkan pada basa berubah menjadi warna hijau lumut. Pada interval waktu yang penyimpanan 5, 10, dan 15 hari, kertas indikator menunjukkan bermacam-macam warna perubahan. Warna yang dihasilkan pada kondisi asam masih tetap stabil, yaitu tetap jingga. Namun, perubahan warna pada kondisi basa menghasilkan warna yang berbeda setelah disimpan pada interval waktu tersebut. Pada basa kuat, warna yang semulanya hijau tentara berganti menjadi hijau lumut. Sedangkan pada basa lemah, dari warna hijau lumut setelah disimpan berganti menjadi hijau pupus. Hijau jingga berwarna putih yang berarti kertas indikator tersebut sudah tidak bisa berganti warna lagi pada hari ke-15. Pergantian warna kertas indikator dengan pelarut etanol 96% plus HCl 1% setelah diuji pada larutan asam serta basa menghasilkan warna yang berbeda dengan pelarut etanol 96% yang bisa disaksikan pada tabel 2. Kertas indikator dengan pelarut etanol 96% plus HCl 1% mengalami perubahan warna pula setelah diuji pada larutan asam serta basa. Pada perlakuan kontrol penyimpanan hari pertama, ketika diuji pada asam berganti warna menjadi merah, sedangkan pada basa berganti menjadi warna hijau lumut hingga hijau tentara. Pada interval waktu penyimpanan 5, 10, dan 15 hari, kertas indikator sudah mulai menampilkan pergantian warna. Pada kondisi asam, warna kertas yang semula merah berganti menjadi merah muda. Sedangkan pada keadaan basa menghasilkan pergantian warna yang bervariasi setelah disimpan pada interval waktu tersebut. Pada basa kuat, warna yang awalnya hijau tentara berganti menjadi hijau lumut. Sedangkan pada basa lemah, warna hijau yang dihasilkan lebih bervariasi dari warna hijau lumut setelah disimpan berganti menjadi hijau kumala hingga hijau zamrud, serta pada hari ke-15 kertas indikator masih dapat berganti warna menjadi hijau zamrud. Berbeda dengan etanol 96% saja yang sudah tidak dapat berganti warna sama sekali. Baik, memasuki ke pembahasan penelitian. Penggunaan pelarut etanol 96% pada kertas indikator asam basa memiliki hasil warna yang berbeda dengan penggunaan etanol 90% dengan penambahan HCl 1%. Warna yang lebih tajam dihasilkan dari pelarut etanol 96% dengan tambahan HCl 1%. Dapat dilihat dari tabel di kanan. Kemudian,
HCl yang dicampur dengan pelarut etanol akan mendenaturasi membran sel tanaman. Kemudian pigmen antosianin akan keluar dari sel tanaman tersebut. Dengan kata lain, dengan penambahan HCl 1% dapat menghasilkan ekstraksi daun jati yang lebih optimal. Karena sifat dari antosianin itu sendiri yang stabil pada kondisi asam. Memasuki kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penelitian memberi simpulan bahwa ekstrak daun jati dengan variasi jenis pelarut mempengaruhi perubahan warna pada kertas indikator asam basa tersebut. Warna kontras yang dihasilkan dari pelarut dari etanol 96% dengan tambahan HCl 1% membedakan larutan asam maupun dapat membedakan larutan asam maupun basa. Lama penyimpanan juga mempengaruhi terhadap stabilitas warna dari kertas indikator asam basa tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji pada larutan etanol 96% dengan tambahan HCl 1%. Pada intervaktu setelah penyimpanan 15 hari. Setelah penyimpanan hingga 15 hari, warna semakin mudar, tetapi masih dapat membedakan antara sifat asam dan basa. Masuki saran, dengan penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi tambahan. Penelitian ini dapat dilanjutkan dengan menambahkan pelarut lainnya dan masa penyimpanan yang dapat menghasilkan penelitian baru. Dan diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat meningkatkan ketelitian di saat menimbang rajangan daun jati agar ketika meserasi berlangsung akan memberikan hasil yang lebih maksimal dan lebih baik. Sekian dan terima kasih atas presentasi yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.